Lao Gao merah dan dia bergegas menuju pihak lain dengan raungan. Dalam sekejap serangan Lao Gao berjubah hitam itu mengenai bagian belakang boneka Lao Gao. Aura yang kuat menembus lawan dan mengenai Gu Yan Puf. Boneka Lao Gao memegang boneka Gu Yan terlempar jauh oleh serangan dahsyat ini. Kedua pria itu berteriak dan kemudian pingsan. Dua orang meninggalkan panggung. Terlalu cepat. Bai Jun akhirnya bereaksi dan menatap Gu Yan dan Lao Gao yang terpental. Gu Yan, Liu Jianxing juga berteriak kaget. Sebelum dia bisa bereaksi, Gu Yan di sampingnya terlempar oleh musuh. Lao Gao menarik tangannya, seolah-olah dia takut orang banyak tidak bisa mendengar atau merasakannya dengan jelas. Suara itu sangat jengkel dan kesal. Sial. Sungguh loyal, jika bukan karena Grandmaster yang menghalangi langkah ini, aku khawatir tuan mudamu akan benar-benar mati. Namun sayangnya, sekarang pihakmu kehilangan satu Grandmaster. Sekarang adil untuk kedua belah pihak mendengar ini. Bai Jun segera merasakan Gu Yan dan Lao Gao terlempar dan dia menghela napas lega ketika dia menemukan bahwa mereka masih hidup. Kemudian kemarahan tak berujung melonjak di dadanya. Kau pantas mati. Setelah ledakan itu, energi sejati berwarna putih keperakan terpancar dari tubuh Bai Jun dan bahkan matanya berangsur-angsur berubah menjadi perak. Lao Gao tertawa kiprake, ternyata dia adalah pejuang sihir yang berspesialisasi dalam melawan monster. Tapi sayang sekali, apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan rencana kami hanya dengan melakukan ini? Formasi hampir selesai, Anda semua akan mati, semuanya serang. Kata-kata itu jatuh selusin pria berjubah hitam juga bergegas menuju kerumunan. Hati-hati jangan sampai teralihkan. Teriakan keras tetua keluarga Jiang Yiki, segera menarik perhatian semua orang dan mereka mulai berkonsentrasi menghadapi pria berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Bab 210 keyakinan semua orang. Maaf, saya minta maaf mengecewakan Anda. Liu Jianxing kembali sadar memegang pedang di tangannya dan mulai melawan serangan pria berjubah hitam. Ding ding ding. Orang-orang berjubah hitam itu seperti bayangan iblis dalam kegelapan dengan cepat mendekati mereka, masing-masing memancarkan aura jahat yang membuat orang merasa tertekan dan tidak nyaman. Setiap orang memiliki senjata tajam di tangannya dan mereka mulai berkelahi dengan pejuang yang benar. Kilatan pedang dan golok terus berkedip di malam berdarah ini. Selain itu, tentara putih. Seluruh tubuhnya bermandikan energi sejati putih keperakan dan dia berubah menjadi bayangan perak yang berkedip-kedip. Dia mengepalkan pedang panjang di tangannya dan berkata kepada Murongci di sampingnya, "Murongci, seperti yang kuduga barusan, hatiku akan hancur. Mari kita bunuh kedua lawan secepat mungkin. Cepat." Murongci mendengar ini dan mengangguk dengan tenang. Ya, hehehe. Lao Gao memandangi dua orang yang berdiri di depannya dan tertawa. Mengapa kamu begitu yakin bisa menangani kami? Bagus sekali, biar aku menikmati serunya pertempuran, boom. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuhnya dipenuhi energi iblis dan dia bergegas menuju mereka berdua. Cakar iblis itu menyerbu ke arah keduanya tanpa mengucapkan sepatah kata. Bang bang bang. Empat sosok bertabrakan satu sama lain dan aura yang kuat terus menyapu ruang di sekitarnya. Menabrak badai itu melolong, mengganggu ritme pertarungan orang lain. Begitu kuat apakah ini pertarungan antara Grandmaster? Jangan teralihkan. Urus dulu orang-orang berjubah. Segera setelah pertempuran dimulai, Lao Gao menemukan taktik Bai Jun dan Murongci. Keduanya ingin berurusan dengannya terlebih dahulu, lalu berurusan dengan Cakar. Ini persis seperti yang dia inginkan, setelah semua, dialah yang akan pergi. Tentu saja, sudah sangat sulit baginya untuk berurusan dengan dua majikan sendirian. Meskipun dibungkus oleh Cakar, kekuatannya tidak benar-benar meningkat banyak. Bagaimanapun juga, batas atas Cakar saat ini adalah puncak dari tingkat Grandmaster awal. Tapi itu tidak masalah, misinya bukan untuk mengalahkan tentara Bai dan Murongci. Itu hanya untuk menciptakan ilusi muncul di malam hari. Bang bang bang. GALAL. Pertempuran memasuki tahap yang sangat sengit dengan kedua belah pihak saling bertarung bolak-balik, pedang berterbangan di mana-mana dan pemandangannya sangat intens. Setelah bertarung selama ratusan ronde, tentara putih menemukan kelemahan Lao Gao. Energi sejati perak itu dingin membeku dan saat bersentuhan dengan energi iblis Lao Gao yang menakutkan dan mengerikan, energi sejati lawan langsung membeku. Buat pihak lain menderita sikat. Lao Gao minggir, menatap pergelangan tangannya yang membeku, dan berteriak pada Bai Jun dengan tidak percaya. Ini sebenarnya adalah alam pembekuan abadi Ki perak. Alam pembekuan abadi yang dapat membekukan semua Ki. Mustahil. Berapa umurmu hingga bisa berkultivasi ke tingkat ini? Bai Jun tidak berhenti tetapi meraih pedang panjang dan menikam Lao Gao dengan ganas. Tidak ada gunanya bicara lagi. Ini adalah teknik yang diciptakan untuk menghadapi iblis jahat sepertimu. Begitu kata-kata itu jatuh, boom. Energi sejati perak yang kuat menghantam Lao Gao dan bahkan udara pun tampak membeku. Lao Gao hendak melarikan diri tetapi mendapati kakinya membeku karena es. Pada saat ini tentara putih juga segera berteriak Murongci serang. Detik berikutnya rup. Duri tulang putih bersih terus-menerus keluar dari ujung jari Murongci.
Seni rahasia tulang putih kamu sebenarnya adalah keturunan klan tulang putih. Lao Gao ngeri ketika melihat ini dan berteriak tidak. Dia melihat cakar iblis yang terluka parah di sampingnya. Bantu Bung. Suara itu berhenti tiba-tiba saat taji tulang menembus. Lao Gao berjubah hitam langsung ditusuk sampai mati tanpa napas tersisa. Dengan kematian Lao Gao berjubah hitam, sebagian besar pria berjubah hitam di pihak Liu Jianxing juga ditangani. Cakar iblis menutupi bagian yang terluka dan mundur ke jantung. Dua sosok berjubah hitam kecil juga muncul dengan terengah-engah di samping cakar iblis. Orang dewasa tuan, kami telah gagal. Situ dan Xiao Bai menundukkan kepala dan meminta maaf. Sejujurnya, aku tahu ini adalah bagian dari rencana. Namun, ketika mereka melihat tubuh palsu Gu yang terpental, hati mereka masih terasa sesak. Snap-snap Bai Jun dan yang lainnya menghampiri ketiga orang dari cakar iblis. Mantan berteriak dengan marah, kejahatan tidak bisa menang atas kebaikan. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi lawan kami, menyerah. Prajurit lain juga saling mengutuk. Mendengar ini, cakar iblis menutupi bagiannya yang terluka dan perlahan berdiri. Suaranya yang suram mencapai telinga semua orang, dasar bodoh. Kebangkitan malam tak terhindarkan. Dan itu Tuan akan sekali lagi menutupi langit dengan kegelapan. Saat dia berbicara, cakar iblis perlahan mendekati jantungnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan cahaya gelap terpancar dari tubuhnya. Kalian semua akan mati di masa depan dan aku akan menjadi satu dengan Raja Malam. Bangun jantung kejahatan saat kata-kata itu jatuh, puf puf puf. Jantung itu tiba-tiba menjadi gelisah dan tentakel tiba-tiba muncul dari jantung dan melilit cakar iblis Situ dan Xiao Bai. Semuanya hati-hati. Tentara putih tidak tahu apa yang telah dilakukan pihak lain tetapi memiliki firasat yang sangat buruk. Hanya dalam beberapa napas, cakar iblis dan yang lainnya terserap sepenuhnya. Segera setelah, sebuah adegan muncul yang membuat semua orang yang hadir menjadi pucat, gaji-gaji cukup lihat. Sebuah mulut berdarah secara bertahap tumbuh di tengah jantung yang penuh dengan gigi inisap. Rup-rup tentakel dengan cepat bergegas menuju orang-orang yang hadir. Pertama datang prajurit terluka terbaring di tanah, tolong. Saat jeritan terdengar, tentakel itu menarik kembali hanya menyisakan tumpukan mayat kering. Melihat jantung dengan mulut berdarah terbuka lebar, aura telah ditingkatkan. Dan seolah-olah sedang mencoba bernostalgia atau sesuatu, jantungnya berhenti berdetak. Benda ini ingin memakan ki sejati. Aku tidak bergerak sekarang, apakah karena aku perlu mencerna? Bai Jun langsung mengerti dan dia berteriak, itu seperti yang saya duga di awal. Hati ini adalah kunci formasinya. Karena kita sudah mentransfer Truki di awal, hati membutuhkan waktu untuk mencerna Truki. Kita tidak bisa membiarkannya menghabiskan. Sebaliknya kita harus menyuntikkan ki dalam jumlah besar sekaligus. Begitu kata-kata ini keluar, sebagian besar prajurit buru-buru berteriak, apakah kamu gila, Bai Jun? Apakah metode ini akan berhasil? Hati itu hidup dan ingin memakan kita. Tanpa energi sejati kita benar-benar tidak akan bisa melawan balik. Ini satu-satunya cara apa yang akan terjadi pada orang-orang jika kita tidak menghancurkan formasi ini. Kita semua akan mati di sini, aku tidak peduli, aku akan tetap mati. Kau ingin marah, kan? Makan saja semuanya, monster. Mengikuti tindakan tegas dari satu prajurit setelah orang lain berdiri satu demi satu. Energi sejati ditransmisikan ke arah jantung. Tentara putih juga menggertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mengangkut. Ayo untuk dunia, untuk keluargaku. Untuk melindungi orang yang ingin aku lindungi. Semua orang berteriak dengan wajah memerah, terus-menerus menyalurkan energi sejati mereka ke dalam hati mereka. Efeknya sangat signifikan. Jantung mulai menjerit seolah-olah ada terlalu banyak energi sejati yang tidak dapat dicerna tepat waktu. Perlahan-lahan menjadi gelap, bengkok, dan berkedut. Waktu berlalu dengan lambat. Plop plop plop. Satu demi satu mereka jatuh ke tanah karena kelelahan dan mereka melihat ke arah jantung mereka dengan gugup dan lemah. Berdebar. Bai Jun dan Murong Chi juga jatuh ke tanah karena energi sejati mereka habis. Chan, what's going on? Kenapa jantungnya belum meledak? Berapa banyak yang bisa dimakan? Semua orang berteriak kaget dan panik. Bai Jun menatap jantung itu dengan tidak percaya, bagaimana bisa? Jantung itu beberapa kali lebih besar dari sebelumnya dan tangisannya bahkan lebih menyedihkan dari sebelumnya, tetapi mengapa tidak meledak? Tidak cukup, ki pasokan ki masih belum cukup. Sedikit lagi dia merasa itu benar-benar hanya sedikit. Karena aku baru saja bertarung dengan anggota Knight beberapa saat, aku menghabiskan sebagian energi sejatiku. Jadi tidak cukup hanya dengan umpatan, sial, yang penuh kebencian. Pasukan putih memukul tanah dengan enggan. Pada saat ini, jantung berdarah telah membengkak hingga ukuran yang mengerikan. Bahkan kulit menjadi transparan karena menyerap terlalu banyak energi sejati. Semua orang tahu bahwa pihak lain telah mencapai titik kritis, tetapi tidak ada lagi energi sejati. Makhluk jahat itu juga menjadi mudah marah dan tidak nyaman seolah-olah telah mengonsumsi terlalu banyak energi sejati. Gosok-gosok tentakel padat dan brutal terus bermunculan. Ledakan ke segala arah, puf-puf. Para pejuang yang kelelahan menjadi domba yang akan disembelih. Ini Deng Feng. Dia tampak pucat dan gelisah dan dengan cepat bertanya pada kakek kura-kura. Kakek kura-kura, apa yang harus saya lakukan? Apa yang terjadi?
Kakek kura-kura juga tampak sangat tidak senang. Oh tidak, Xiao Fengxi, energinya tidak cukup, dan makhluk jahat itu mengamuk. Sayang sekali kau terlalu lemah sekarang dan energimu tidak diperlukan. Tidak, aku akan membuat celah untukmu dalam formasi, mari kita lari. Selama gunung-gunung hijau tetap ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Deng Feng sedikit bimbang setelah mendengar ini. Tidak, aku ingin membawa Bai Lian bersamaku. Sudah saat seperti ini dan kamu masih memikirkan wanita. Tidak, aku harus melindungi Bai Lian. Saat ini, aku tidak tahu apakah tentakel melakukannya dengan sengaja atau apa, tetapi mereka kebetulan menyerang Deng Feng. Lihat adegan ini. Bai Lian sepertinya memikirkan sesuatu. Dia buru-buru mendorong Deng Feng yang sedang berdebat dengan Tuan Kura-kura dan berteriak, kakak Deng Feng hati-hati puff. Suara itu berhenti tiba-tiba. Sebuah tentakel menembus tubuh Bai Lian dan kekuatan dahsyat itu langsung menusuk lawannya ke udara lalu membantingnya dengan keras ke tanah. Snap darah hangat memercik ke wajah Deng Feng. Deng Feng Hu yang didorong ke tanah tiba-tiba mengeluarkan suara yang tidak jelas. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Dia menatap Bai Lian dengan gemetar yang dadanya ditusuk oleh tentakel. Ada senyum lega di wajah orang lain setelah melihat Deng Feng baik-baik saja. Bai Lian berkata dengan napas lemah betapa bagusnya. Saudara Deng Feng, apakah kamu baik-baik saja? Dengan begini Lian akan merasa lega. Napas secara bertahap menghilang dan cahaya di mata Bai Lian juga menghilang. Sesaat bas. Pikiran Deng Feng menjadi kosong dan suara di telinganya tiba-tiba menghilang. Plop-plop. Mata Deng Feng menyipit menjadi titik jarum, napasnya menjadi sangat cepat dan jantungnya seolah-olah akan melompat keluar dari dadanya. Teratai putih Bai Lian sudah mati di depan mataku. Wihowai ini terjadi mengapa plop-plop mengapa? Karena kamu terlalu lemah. Kamu tidak bisa menjaga apapun, kamu tidak bisa melindungi apapun. Kamu hanya bisa menyaksikan orang mati satu demi satu di depanmu. Deng Feng Yu tidak bisa melakukan apapun. Sebuah suara mempesona tak dikenal terus bergema di telinga Deng Feng. Tubuh Deng Feng mulai bergetar ya, saya terlalu lemah. Karena dia terlalu lemah, dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Karena dia terlalu lemah, Bai Lian meninggal. Ini semua karena aku terlalu lemah. Namun demikian, tak termaafkan aku tidak bisa memaafkan bas. Deng Feng mengangkat kepalanya dan melihat makhluk jahat dengan mulut berdarah di kejauhan. Seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya hijau zamrud. Aku tidak bisa memaafkanmu. Raungan iblis jahat sialanmu, sebuah bayangan besar Suan Wu muncul pada diri Deng Feng. Aura suci yang kuat berdampak pada ledakan ruang ini. Rambut Deng Feng berubah menjadi hijau dan otaknya dibanjiri kebencian dan amarah. Pada saat ini dia langsung memiliki kekuatan seorang Grandmaster Bass. Kamu pantas mati. Deng Feng tiba di depan iblis jahat dalam sekejap mata mengepalkan tinjunya dan dengan ganas menyerang iblis jahat itu. Mengong. Seolah merasakan ancaman, hati makhluk jahat itu berteriak dan melepaskan tentakelnya untuk melawan. Tentara Bai dan yang lainnya yang sudah siap menunggu kematian tiba-tiba terkejut. Bayangan Suan Wu, ini adalah energi Suan Wu. Mengapa kita memiliki orang lain dengan takdir di sini? Para anggota sekte Suan Wu berteriak kaget. Deng Feng bisa menggunakan Suan Wu Qi. Prajurit lainnya juga bersemangat, dia adalah pria takdir. Mereka berteriak dan menjerit dengan liar menanamkan semua kepercayaan mereka ke dalam diri Deng Feng. Keturunan Suan Wu kali ini ada keselamatan. Silakan Destiny Boy Charge Deng Feng bawakan kami keyakinan kami. Hancurkan iblis jahat itu Deng Feng ayo, jangan sampai kalah nak. Silakan, semua orang berteriak sekuat tenaga. Dan keyakinan Deng Feng juga mencapai puncaknya. Benar, tanggapi keyakinan semua orang. Deng Feng. Gunakan kekuatan ini untuk melindungi semua orang. Hancurkan kejahatan di depanmu. Kakek penyu juga berteriak dengan semangat kepada Deng Feng di benaknya. Feng si kecil, ayo aku tidak menyangka kamu benar-benar menggunakannya. Aku benar-benar tidak membuat kesalahan tentangmu, berteriak harap memanggil kekasih keluarga. Semua jenis kepercayaan bersatu. Deng Feng menatap iblis jahat itu dengan kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Itu berhasil seperti yang dikatakan Guyan. Ini bukan pertanyaan tentang apakah saya bisa melakukannya, sekarang saya harus melakukannya. Dia mengertakkan gigi dan mengayunkan tinjunya dengan keras ketika dia melihat perisai tentakel hancur menampakkan jantung itu sendiri. Deng Feng menarik napas dalam-dalam melepaskan seluruh kekuatannya dan berteriak pergi ke neraka, iblis. Namun, ini seperti menekan tombol jeda di dunia. Gerakan dan suara Deng Feng tiba-tiba berhenti. Aliran udara yang kuat meniup semua debu hingga menampakkan pemandangan saat ini. Kemudian seolah-olah mendeklarasikan kedatangannya Bas Boom. Tekanan mengerikan tiba-tiba menimpa tempat ini. Aura aneh yang begitu kuat hingga membuat kulit kepala semua orang merinding terus-menerus memengaruhi hati orang-orang. Plop-plop yang bisa mereka dengar hanyalah napas dan detak jantung satu sama lain. Waktu seolah berhenti pada saat ini semua orang menatap kosong pemandangan di depan mereka seolah-olah mereka tidak percaya dengan mata mereka sendiri. Pikiran mereka kosong hanya menyisakan rasa takut dan putus asa. Deng Feng adalah pria takdir.
Dia dipromosikan menjadi Grandmaster dalam waktu singkat dan jelas hanya selangkah lagi untuk membalikkan keadaan. Tapi sekarang kenapa jadi begini? Kenapa berbeda dari yang mereka bayangkan? Ini adalah satu-satunya pikiran di benak semua orang. Semua orang melihat dengan ngeri dan ekspresi terkejut tidak mungkin. Apakah ada musuh lagi? Semua orang bergumam pada diri mereka sendiri seolah-olah mereka tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Terutama ketika mereka melihat bahwa jantung itu tidak hancur, semua orang dipenuhi dengan keputusasaan yang tak berujung. Napas mereka menjadi semakin sulit seolah-olah mereka kehilangan kemampuan untuk bernapas untuk sementara waktu karena mereka tidak dapat menerima kenyataan yang kejam ini. Lihat saja. Keberadaan yang tiba-tiba muncul dan membuat orang tidak dapat mengangkat perlawanan apapun berpakaian hitam aneh. Kemudian dia meraih leher Deng Feng yang mudah meledak dengan satu tangan. Yang terakhir mulutnya terbuka lebar karena tenggorokannya terjepit dan matanya kosong jelas dia tidak sadar. Tepat setelah di bawah ekspresi kaku kerumunan. Guyan mencubit leher Deng Feng dan mengangkatnya. Bung suara siulan energi iblis menembus ruang angkasa. Energi iblis yang menyeramkan langsung menyelimuti bayangan kura-kura hitam di belakang Deng Feng. Tidak, yang kudengar hanyalah kakek kura-kura meratap. Bayangan Xuan Wu benar-benar tertelan segera setelah itu. Guyan membuang Deng Feng yang sengaja ia sisakan sedikit nyawa, seperti membuang sampah. Dia berbalik dan melihat orang-orang dengan ekspresi putus asa. Perlahan berkata maaf semuanya. Sebuah suara yang dipenuhi dengan kesombongan muncul seolah-olah datang dari jurang maut. Maaf aku mengecewakanmu, boom, raungan saat kata-kata itu jatuh. Bayangan jahat gelap Xuan Wu yang memancarkan energi hitam muncul di belakang Guyan. Xuan Wu Kiswalau berhasil. Ada raungan di telinga semua orang dan semua orang merasakan keputusasaan saat itu. Bab 211 untuk apa kau mengambil nyawa, apakah kau bercanda denganku? Mengapa ini terjadi? Apakah masih ada musuh? Apakah Deng Feng sudah mati? Apa yang harus kita lakukan? Jika ini masalahnya lalu apa semua upaya yang telah kita lakukan sebelumnya? Semua orang berlutut di tanah dengan putus asa di mata mereka dan suara mereka penuh dengan keputusasaan. Bai Jun tidak memiliki energi lagi saat ini dan dia melihat sosok hitam itu dengan tidak percaya. Setiap gerakan pihak lain dipenuhi dengan kesombongan dan hanya berdiri di sana membuat orang tidak mungkin untuk mengumpulkan keinginan untuk melawan. Siapa yang memiliki kekuatan menindas seperti itu saat ini? Pemimpin Sekte Xuan Wu membelalakkan matanya dan dia berteriak panik, Raja Malam ini adalah Raja Malam, gambar ini persis sama seperti sebelumnya. Kita selesai, Raja Malam benar-benar dibangkitkan. Terutama ketika melihat versi gelap dari Evil Xuan Wu di belakang Guyan. Dia menjadi semakin tidak koheren, memegangi kepalanya dan berteriak panik. Energi Black Tortoise sebenarnya telah diserap oleh Night King, manusia takdir telah dihancurkan, dan dunia akan berada dalam kekacauan. Sudah berakhir, nubuat itu telah menjadi kenyataan. Kita semua akan puff. Kata-kata itu belum selesai. Sama seperti kaleng yang dikompresi yang tiba-tiba menjadi rata, Master Sekte Xuan Wu yang berisik langsung hancur menjadi pati daging oleh kekuatan yang tidak diketahui. Mata semua orang langsung melebar dan napas mereka berhenti sejenak. Deadbeat, bagaimana dia meninggal pada saat ini? Sama seperti meremas serangga hingga mati, Guyan berkata dengan dingin, kamu terlalu banyak bicara. Ada terlalu banyak orang, begitu kata-kata ini keluar. Semua orang mendongak dan melihat Guyan perlahan mengangkat raungan tangannya. Xuan Wu jahat di belakangnya segera meraung dengan marah, boom. Pilar api gelap jatuh dari langit, pah-pah-pah, puff-puff. Hanya dalam hitungan napas prajurit yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi roti daging coklat hangus. Perasaan panik runtuh dan putus asa terus menyebar. Fakta bahwa mereka berhasil bertahan sampai sekarang sudah cukup membuktikan bahwa mereka adalah jenius di dunia seni bela diri kuno. Bahkan jika Anda seorang jenius, mereka juga merasakan ketidakberdayaan saat itu. Tanpa energi sejati mereka, mereka menjadi domba yang siap disembelih. Bang-bang-bang, dalam kurang dari sesaat, lapangan tiba-tiba menjadi jauh lebih kosong. Sepertinya itu hal kecil. Guyan menarik tangannya, melirik dengan tenang orang-orang yang tersisa, dan berkata perlahan, sekarang semua sampah telah disingkirkan. Tapi saya juga kehilangan banyak tenaga kerja. Jadi sebagai hadiah atas kegigihan Anda hingga saat ini, saya memberi Anda pilihan. First did second submit kepada saya, Bas. Liu Jianxing menyaksikan orang-orang di sekitarnya mati satu demi satu dan pikirannya sudah kosong. Tubuhnya sudah lama berlumuran darah, orang lain yang mati semuanya mati. Dia dibunuh dengan begitu mudah dan apa yang dikatakan pihak lain. Dia menatap Guyan dengan kosong, bahkan sekarang sudah sampai seperti ini dan pihak lain masih berpikir bahwa mereka akan tunduk padanya. Sangguan Miaoyin menyingkirkan mentalitasnya untuk menonton pertunjukan. Dia berpura-pura kelelahan dan duduk di tanah memandangi Guyan yang berpakaian hitam dengan mata serius. Sangat kuat, super kuat. Dan untuk beberapa alasan Sangguan Miaoyin memiliki perasaan aneh. Jika dia tidak tahu bahwa tuannya adalah Raja Malam. Aku khawatir dia benar-benar berpikir bahwa makhluk yang berdiri di sana adalah Night King. Apakah itu paksaan yang menindas, temperamen, citra, atau bahkan berarti dia persis sama dengan Night King? Masalah ini harus diceritakan kepada sang guru. Itu bukan penampilan palsu yang diciptakan oleh Sekte Iblis.
Tetapi benar-benar ada organisasi seperti itu. Meskipun mereka benar-benar tidak ingin melakukan panggilan suara internal dengan dua rekan tim lainnya, mereka jelas harus memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi saat ini. Jadi dia berkata dalam, Murong Chichan, kau beritahu kekuatan orang ini. Aku tidak bisa memberitahu, tetapi ada satu hal yang bisa kukonfirmasi apa. Orang ini, dari cara dia berdiri saja, dia sudah... Apa pendapat Bai Lian? Jangan berisik, aku sedang berpura-pura menjadi mayat sekarang. Oke, percuma menanyakan kedua orang ini. Sangguan Miaoyin menenangkan pikirannya dan larut dalam pemikiran mendalam mengikuti permintaan gurunya. Mereka ingin menyusup ke pihak yang benar dan mulai sekarang mereka sebenarnya telah berhasil menyusup ke dalam. Namun, efek terbaik akan dicapai setelah semuanya selesai. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah membantu Bai Jun, orang yang bertanggung jawab atas Jiang Hai, keluar dari situasi saat ini. Apa yang harus dilakukan? Jika dia menunjukkan kekuatan tersembunyinya, bagaimana dia bisa menjelaskan kelemahannya barusan? Itu hanya akan meningkatkan kecurigaan namun detik berikutnya. Di sudut mata Sangguan Miaoyin, dia melihat sesosok tubuh menopang pedang di tanah. Dia tertegun kemudian melihat ke atas hanya melihat. Ning Qian berdiri tubuhnya berlumuran darah tetapi matanya dipenuhi amarah. Gadis berusia 16 tahun ini mengalami kekejaman malam untuk pertama kalinya. Dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Gu Yan Xiaoting. Apa kau bercanda? Kau pasti bercanda, kenapa kau bisa mengatakannya dengan mudah? Kehilangan tenaga kerja pemberian hadiah kepada Anda. Apa-apaan ini? Bagaimana pendapatmu tentang begitu banyak kehidupan begitu kata-kata ini keluar? Udara hening sejenak. Sangguan Miaoyin melirik Ning Qian dan mengaguminya dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari seorang murid Gunung Longwang, adalah benar untuk membenci kejahatan tetapi seseorang juga harus mengetahui situasinya. Orang di depanmu ini sudah pasti orang yang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Ada kemungkinan besar dia akan marah dan membunuhmu dengan satu telapak tangan setelah apa yang kamu katakan padanya. Sayang sekali sebenarnya sebagai adikku aku masih sangat menyukaimu. Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang jenius tetapi sekarang aku hanya bisa mengucapkan selamat tinggal namun. Apa yang tidak diduga siapapun adalah, Gu Yan hanya berbicara dengan tenang dan perlahan memberikan jawaban yang tidak seorang pun dari mereka harapkan. Hidup, apakah Anda peduli berapa banyak semut yang Anda injak? Napas semua orang terhenti. Sangguan Miaoyin tidak menyangka jawaban ini dan penilaiannya terhadap bahaya Gu Yan meningkat lagi. Ekspresi Ning Qian tumpul sesaat kemudian berubah menjadi amarah yang tak berkesudahan. Dia mengepalkan pedang di tangannya dan menatap Gu Yan. Aku terlalu banyak berpikir. Orang-orang seperti Anda sama sekali tidak memiliki emosi. Ning Qian mengatakan ini menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membuka matanya lagi matanya berubah menjadi emas dan ekspresinya menjadi tegas. Saya Ning Qian murid generasi ke-33 dari Gunung Longwang. Saya bersumpah untuk memburu Raja Malam selamanya dalam hidup ini. Bum saat kata-kata itu jatuh bas-bas-bas gelombang energi emas menyembur keluar. Tentara putih terkejut dengan Ki Naga ini adalah Ki Naga. Aura naga pada Ning Qian sangat kuat. Apakah ini esensi dari Gunung Longwang? Gu Yan menatap orang lain dengan perasaan tak berdaya. Apakah ini operasi dasar tokoh utama wanita dalam novel aslinya? Kamu akan selalu mendapatkan ledakan, kan? Tapi itu tidak masalah. Ngomong-ngomong, sebagian besar rencana telah selesai, so ini adalah kesempatan yang baik untuk mencoba. Kemampuan saya memikirkan hal ini, dia perlahan berkata menarik. Berbicara Gululu. Sebuah pedang panjang dengan pola hitam tiba-tiba muncul di telapak tangan Gu Yan. Wow, bayangan kura-kura hitam jahat menghilang. Nada bicara Gu Yan juga menjadi sangat arogan saat ini. Saya suka orang-orang jenius. Jika Anda mengalahkan saya akan membiarkan kalian semua pergi. Jika kamu kalah, kalian semua akan mati. Aku hanya akan menggunakan pedang selama ini. Ning Qian langsung kewalahan dengan sikap arogan ini. Dia segera menghunus pedangnya dan melintas di atas pergi ke neraka dasar sesat jahat. Gu Yan mengangkat tangannya untuk memblokir dan pedang hitam itu bertabrakan dengan pedang yang memancarkan cahaya keemasan. Dentang arus udara yang kuat menyapu tempat ini. Bab 212 serangan malam berakhir keputusan Xiao Leng Ding Ding Ding. Serangan Ning Qian secepat kilat. Pedang dengan cahaya keemasan menembus udara seperti meteor yang membelah malam menuju langsung ke Gu Yan. Kekuatan pedangnya melonjak dan setiap serangan mengandung kekuatan yang mengerikan. Namun menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Gu Yan tampak santai dan tenang seolah-olah dia sudah melihat gerakan Ning Qian. Pedang Gu Yan berputar ringan di tangannya, seringan bulu di tangan seorang penari. Dia sepertinya dapat memprediksi setiap serangan Ning Qian secara akurat dan selalu merespons dengan mudah sebelum ujung pedang hendak menyentuh pakaiannya. Ketika simfoni logam antara pedang emas dan pedang hitam berdering, senyum main-main muncul di bibir Gu Yan. Permainan pedangnya tidak hanya tepat, tetapi juga memiliki keanggunan dan ketenangan yang tak terlukiskan. Itu benar-benar berbeda dari taktik brutal yang digunakan oleh pihak lain barusan. Ning Qian yang penuh kebencian sangat kesal. Dia menemukan bahwa pada saat pedangnya dan pedang lawan bersilangan, sosok Gu Yan tiba-tiba menjadi kabur seolah-olah berubah menjadi angin. Ketika dia sadar, dia akan terkejut menemukan bahwa pedang tajamnya telah menusuk ke dalam kehampaan.
Sosok Guyan mengeras di sisi lain dan pedang hitamnya dengan lembut menyentuh tulang belakang pedang Ningqian, menghasilkan suara yang renyah. Udara di sekitarnya menjadi terdistorsi karena energi pedang keduanya. Debu beterbangan, tetapi tidak menyentuh Guyan sama sekali. Keterampilan pedangnya seperti dewa yang mengembara di kehampaan dan gerak kakinya seperti naga yang terbang menembus awan. Setiap langkahnya tepat mengancam dan indah, serta mencerminkan gaya bertarungnya yang santai dan menyenangkan. Ding ding ding. Energi pedang ada di mana-mana. Ningqian marah dan tak berdaya. Dia tahu bahwa kekuatan Guyan jauh melampaui kekuatannya. Setiap kali serangannya dengan mudah diselesaikan, kemarahan akan menumpuk di hatinya. Kematian setiap orang, ketidakpedulian pihak lain terhadap kehidupan dan kelemahan diri sendiri. Semua ini dilakukan agar Ningqian segera membunuh iblis jahat di depannya. Saat pertarungan antara Guyan dan Ningqian menjadi semakin intens, orang-orang di sekitar mereka benar-benar tertarik dengan konfrontasi yang tidak biasa ini. Mata Liu Jianxing tertuju pada kedua sosok itu. Detak jantungnya berpacu dengan bentrokan ujung pedang dan menjadi gugup dengan setiap menghindar dan serangan. Ketika dia melihat Guyan dengan anggun dan mudah menyelesaikan serangan Ningqian, dia tidak bisa menahan napas dan sangat terkejut. Bagaimana orang ini mempelajari ilmu pedangnya? Mengapa dia begitu kuat? Itu jelas hanya pertarungan pedang dan jelas tidak ada seni bela diri yang digunakan. Mengapa dia begitu kuat? Bukankah lawannya hanya dalam kultivasi tetapi juga dalam ilmu pedang? Raja Malam, apakah dia benar-benar sekuat itu? Mengapa dia tidak langsung membunuh kami? Sebaliknya, dia bertarung dengan Ningqian dengan ilmu pedang. Tiba-tiba Liu Jianxing sepertinya telah menemukan sesuatu. Bahkan ekspresi tentara putih menjadi agak tidak berdaya. Apakah Guyan hanya mempermainkan mereka? Itu sebabnya dia tidak langsung membunuh mereka. Xialin Front, kekuatan nyata kita begitu lemah. Tapi bukannya tidak ada kesempatan tentara Bai menatap Ningqian. Jika Raja Malam memiliki kredibilitas, dia akan setuju untuk membiarkan mereka pergi setelah mereka kalah dalam pertarungan pedang. Meskipun memalukan, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup saat ini. Raja Malam, kau terlalu arogan, kau tidak mengerti rahasia ilmu pedang tertinggi dari murid Gunung Raja Naga. Rumor mengatakan bahwa Ningqian, sebagai murid kedua Gunung Raja Naga, telah menguasai keterampilan unik itu selama dia menggunakannya. Dia pasti akan memenangkan pertempuran ini. Ningqian ada di sini. Dia menenangkan pikirannya sambil menyerang. Tenang Ningqian. Tenang dan pikirkan tentang apa yang diajarkan gurumu di Gunung Longwang. Ningqian Yu memiliki bakat yang tidak kalah dengan kakak seniormu, tetapi kepribadianmu terlalu impulsif. Jangan biarkan amarah menguasai otakmu. Pikirkan masalahnya secara rasional, temukan kelemahan lawan secara rasional. Ningqian amati dengan cermat. Amati dan tetap tenang. Ningqian mengingat ajaran para gurunya di benaknya. Sambil bernapas, dia dengan hati-hati mengamati gerakan Guyan. Tidak peduli seberapa sengit Anda menyerang, lawan akan selalu menemukan cara untuk menerobos. Anda tidak bisa memukul lawan atau mendekatinya dalam kasus itu. Ningqian membuat keputusan setelah bertarung lagi. Ding kedua pedang itu tidak pada tempatnya. Akhirnya, dalam putaran yang sempurna, puff. Pedang hitam Guyan menembus bahu Ningqian. Darah berceceran di mana-mana dan wajah pucat Ningqian seolah menceritakan kegagalannya. Ye sepertinya merasakan sesuatu di sisi Guyan dan berkata ringan, kamu kalah. Namun, Ningqian yang kalah tidak sesedih yang diperkirakan. Dia hanya mencibir dan energi sejati berbentuk naga keluar dari tubuhnya. Bung, kaulah yang kalah, bersiaplah untuk mati. Energi pedang kepala naga tiba-tiba melesat keluar dari Ningqian ke arah Guyan. Jurus terakhir Raungan Naga. Puff puff puff, energi pedang kepala naga yang tak terhitung jumlahnya menebas Guyan. Hanya dalam sekejap Guyan dihancurkan oleh serangan dahsyat ini hingga tidak ada yang tersisa. Gedebuk. Ningqian jatuh ke tanah terengah-engah, matanya dipenuhi perasaan telah selamat dari bencana. Gerakan terakhir dari teknik pedang Shenlong adalah Dragon Roar. Ini membutuhkan konsumsi esensi naga sendiri dan pemulihan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Tapi itu semua sepad. Ketika Liu Jianxing melihat adegan ini, dia tiba-tiba merasa sedikit lucu. Win-win. Bai Jun juga sedikit tidak percaya, tetapi abu di tanah memastikan bahwa Guyan sudah meninggal. The Night King sudah mati. Dia menelan, tapi kenapa kegelisahan di hatinya tidak hilang. Sangguan Miaoyin dan yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama, ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres, perasaan aneh di hatinya sekarang mencapai puncaknya. Semuanya terlalu kebetulan. Pertama, ada serangan mendadak di malam hari dan kemudian para pejuang dikumpulkan bersama untuk pengepungan dan penindasan. Tempat berkumpulnya masih menjadi inti dari formasi. Setelah itu, pria berjubah hitam bergegas dan berteriak untuk memberitahu mereka pentingnya inti itu. Dan kemudian Raja Malam palsu ini muncul dan terbunuh. Bagaimana mungkin setelah semua ini berakhir dengan cara yang sangat konyol? Bahkan film dewasa lucu pun tidak mungkin seluar biasa itu. Tentu saja sedetik kemudian haha interesting klap-klap-klap. Semburan tepuk tangan muncul di telinga semua orang, klik semua orang mendongak. Guyan yang seharusnya menjadi abu benar-benar berjalan keluar dari kegelapan dan bertepuk tangan dengan anggun. Dia tertawar, yang Ningqian Rai, tanda memang sangat menarik. Anda memiliki kekuatan yang bagus, tetapi sayangnya Anda tetap gagal.
Ning Qian tertegun sejenak, dan kemudian gelombang ketakutan muncul di hatinya. Kenapa kamu masih hidup? Kurasa itulah yang ingin kamu katakan. Gu Yan memegang pedang hitam dan bercanda menanggapi kata-kata batin Ning Qian. Ning Qian tanpa sadar melihat abu di tanah ketika dia mendengar itu, tetapi tidak ada apapun di sana. Apa yang terjadi? Siapa yang tadi kulawan? Ning Qian tiba-tiba merasa seram. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkannya. Gu Yan memutar pedangnya dan mengarahkannya ke dahi Ning Qian yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kemudian dia melirik semua orang dan berkata dengan tenang sebagai sekelompok serangga, satu-satunya peran Anda adalah memberi saya sedikit kesenangan. Tentu saja, saya harus mengakui bahwa saya mengalami sedikit kesenangan barusan. Sebagai bantuan, saya tidak akan membiarkan kepergian Anda terlalu menyakitkan. Setelah mengatakan itu, Gu Yan mengalihkan pandangannya ke Ning Qian dan menebasnya dengan pedang. Ning Qian juga menutup matanya seolah-olah dia telah menerima takdirnya. Bai Jun dan Liu Jianxing juga menutup mata mereka, tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Adapun Sangguan Miao Yin dan Mu Rongqi, mereka saling memandang, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Namun pada saat ini sesuatu yang aneh terjadi, Bas. Maafkan aku. Sebuah suara kecil terdengar dan kemudian pusaran ruang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah semua orang. Termasuk boneka bawah sadar Gu Yan dan boneka Lao Gao serta Bai Lian dan yang lainnya juga diserap dan dibawa pergi. Semuanya terjadi dalam sekejap dan Gu Yan sepertinya tidak bereaksi. Aku menyaksikan tanpa daya saat semua orang diselamatkan. Dalam sekejap, bagian tengah formasi itu kosong dengan hanya Gu Yan versi Night King yang berdiri di sana. Lanjutkan ini selama beberapa menit. Setelah memastikan tidak ada siapapun di sekitar. Sama seperti akhir sebuah film, suasana tegang di tempat itu menghilang dalam sekejap. Akhirnya selesai. Cakar memudar dari tubuh Gu Yan, memperlihatkan ekspresi dan suara mengeluh Gu Yan. Jangan berbaring, Lao Gao cepat bangun diikuti oleh suara batuk. Aku melihat Lao Gao yang jelas-jelas mayat perlahan berdiri. Cakar itu memudar dari Lao Gao yang menepuk bahunya tanpa daya. Anak muda zaman sekarang terlalu hebat, aku sudah tua. Lalu gurgel. Jantung makhluk jahat yang telah menyerap sejumlah besar energi sejati dan bertransformasi dari cakar perlahan menggeliat dan kemudian memuntahkan Stone Xiao Bai dan cakar iblis. Secara bertahap menyusut kembali ke ukuran normalnya dan kemudian melompat kembali ke Gu Yan. Cheer. Gu Yan merasakan hasil panen dari cakar dan tersenyum sedikit. Kerja bagus. Drama besar ini akhirnya berakhir. Sekarang semua orang akan tahu bahwa Raja Malam telah bangkit dan bawahan King Qiu juga akan menjadi personel yang diputihkan yang dapat berdiri di bawah matahari dan tidak memiliki hubungan dengan organisasi Ye. Langkah kedua dari rencana telah selesai segera setelah. Gu Yan memandang Deng Feng yang terbaring di tanah dengan hanya satu napas tersisa. Ada sedikit makna yang tak dapat dijelaskan di matanya. Ceka, betapa menyedihkan. Aku jelas-jelas menyuruh Mei Sue untuk menyelamatkan semua orang yang masih bernapas. Tapi justru karena kamu adalah penerus sekte Xuanwu, dia sengaja tidak menyelamatkanmu. Gu Yan mengangkat tangannya dan duri tajam menusuk otak Deng Feng sepenuhnya menghancurkan kemungkinan kelangsungan hidupnya. Kemudian biarkan cakarnya menyerap jiwa lawan dan menyimpannya di tubuhnya. Jalur saudara-saudari ini juga dapat dipulihkan. Akhirnya Gu Yan menjentikkan jarinya, bang. Darah menghilang dan formasi pengorbanan mimpi buruk berangsur-angsur runtuh. Semua masalah terpecahkan, hehehe, seperti yang diharapkan dari saya. Gu Yan tertawa mengejek. Dia berkata kepada Lao Gao dan yang lainnya, misi selesai, mari kita kembali. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Situ dan Xiao Bai. Oh, ngomong-ngomong, Situ dan Xiao Bai, kalian berdua melakukan pekerjaan yang hebat dalam misi ini. Layak bahwa aku secara khusus mengirim cakar iblis untuk menemukanmu. Aku akan membelikanmu permen lain kali aku datang menemuimu. Terima kasih, Tuan. Kami pasti akan terus bekerja keras. Situ dan Xiao Bai berteriak dengan gembira. Gu Yan mengangguk sedikit. Baiklah, akhirnya aku memecahkan satu masalah. Selanjutnya, aku harus bercinta dengan King Qiu-ku tersayang. Ah, King Qiu-ku, aku sangat merindukanmu. Kondisi emosional King Qiu sebelumnya membuat Gu Yan tak bisa berhenti. Jika bukan karena rencana dia sangat ingin tinggal di tempat King Qiu yang lembut, hehehe, tapi King Qiu terlalu lelah malam ini, marilah kita pergi besok pagi. Aku tidak tahu apakah King Qiu tahu bahwa aku begitu berani malam ini. Dia benar-benar menangis meribut dan bertingkah seperti anak manja di depanku. Tetapi tiba-tiba, Lao Gao dengan ramah mengingatkannya, Tuan, apakah Anda lupa bahwa boneka Anda, Gu Yan, terluka dan tidak sadarkan diri? Anda tidak berpikir untuk pergi ke keluarga Leng besok dengan pikiran yang segar, kan? Gu Yan, ya Tuhan, aku lupa tentang ini. Gao tua adalah pejuang bawaan lahir, tidak masalah jika Anda memiliki kemampuan pemulihan yang lebih kuat, kan? Haha Tuan, tolong berhenti bercanda, bahkan aku harus berpura-pura lemah. King Qiu-ku. Gu Yan mulai merangkak dan bergerak-gerak di tanah dengan cara yang gelap dan bengkok. Cakar iblis dan yang lainnya keluarga Leng Xiaoleng kembali ke sini. Ketika dia mengetahui bahwa Ye palsu diciptakan oleh Gu Yan, dia tidak lagi khawatir tentang keselamatannya. Tentu saja bukan karena aku menyukai kuali sama seperti diriku yang lain, aku hanya khawatir setelah pihak lain mati, aku tidak akan bisa menyediakan diriku sendiri dengan persepsi berkelanjutan.
Naik ke lantai 2. Ketika Xiao Leng melewati ruang esports, dia melihat Leng Linger tidur nyenyak di sana. Menurut sains, tidur lebih awal dan bangun lebih awal baik untuk kesehatan Anda, jadi dia memilih untuk membiarkan Leng Linger segera tertidur pada saat itu. Hanya Xiao Leng yang melihat Leng Linger berbaring di lantai. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk menarik kaki orang lain dan menyeretnya ke tempat tidur. Menurut protagonis pria dalam novel roman, dia sangat enggan tidur di lantai atau berlutut di papan cuci. Sebagai saudara perempuan Lingnya, Xiao Leng merasa bahwa dia perlu menanamkan sedikit cinta persaudaraan padanya. Hanya saja pihak lain tampaknya memiliki beberapa kesalahpahaman tentang saya. Dia memikirkan ekspresi ngeri Leng Linger ketika dia tahu bahwa dialah yang keluar. Tiba-tiba aku merasa sedikit bingung, dia tidak lagi membutuhkan darah dan keringat orang lain. Aku dan aku yang lain merasa santai, jadi dia juga harus merasa santai dan bahagia. Kenapa aku harus takut? Xiao Leng tidak mengerti tetapi hanya merasa bahwa perlu untuk terus belajar. Sementara diriku yang lain sedang tidur, tubuh ini harus terus bekerja. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah menemukan tungku untuk menguji hasil pembelajaran saya. Satu lagi yang terus saya katakan bahwa saya tidak mengerti ini atau itu. Ketika Xiao Leng memikirkan hal ini, meskipun wajahnya tanpa ekspresi, alisnya sedikit berkerut. Saya seharusnya dapat menerima cairan dan meningkatkan indera saya lebih efisien daripada diri saya yang lain. Saya pasti akan membuktikan ini di atas kuali. Ini semua demi balas dendam. Bab 213 Leng Qingqiu menolak menerima kenyataan Bas. Di jalanan yang tenang dan sepi, pusaran air hitam muncul satu demi satu plop-plop. Bai Jun dan yang lainnya jatuh satu persatu seperti pangsit. Apa yang terjadi? Apakah kita diselamatkan? Liu Jianxing sedikit bingung. Bukankah mereka hampir mati barusan? Siapa yang menyelamatkan mereka? Pada saat ini suara malu-malu itu muncul di telinga beberapa orang lagi. Umare, kalian baik-baik saja. Aku tahu beberapa metode Apa kalian ingin aku membantu? Ah, tentu saja. Jika kalian tidak membutuhkannya, lupakan saja. Maaf, aku rasa terlalu banyak bicara akan membuatmu merasa jijik. Lagi pula aku tidak pandai berteman. Bai Jun dan yang lainnya tertegun lalu menoleh untuk melihat. Saya melihat dua sosok berdiri di sana. Mawar merah darah di malam gelap yang penuh aura indah dan mematikan. Yang lainnya sedikit bingung ketika dia melihat semua orang melihat ke atas. Dia tanpa sadar menghindari tatapan mereka dan mengepalkan tangannya dengan gugup. Dua orang itu adalah Mei Sue dan Yu Xing Sue. Setelah Sangguan Miao Yin melirik orang lain, dia menjadi sangat marah. Sialan, kenapa harus Mei Sue lagi? Kenapa dia ada di mana-mana? Bai Lian merasakan hal yang sama meskipun dia berpura-pura menjadi mayat. Dia tahu bahwa orang yang datang adalah pendatang baru dan Mei Sue orang yang paling dia benci. Sialan, Mei Sue benar-benar berpura-pura salah lagi. Tentara putih tidak tahu siapa kedua orang di depan mereka, tetapi setidaknya mereka tahu bahwa seseorang menyelamatkan mereka. Jadi dia berdiri membungkuk dan berterima kasih kepada mereka. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Siapa nama kalian? Mendengar ini, Mei Sue merenung sejenak dan berkata, Mei Sue, namanya adalah Yu Xing Sue. Tidak perlu berterima kasih padaku, malam adalah musuh. Kebangkitan malam lebih banyak kekuatan berarti lebih banyak perlindungan. Demi perdamaian dunia, kita harus bersatu. Mendengar ini, pasukan Bai merasa lega dan menyadari bahwa pihak lain adalah salah satu dari mereka. Jadi senyum pahit muncul di wajahnya. Maaf, konyol sekali, kami telah siaga tinggi selama puluhan hari. Pada akhirnya, kami lengah karena Night King. Jika bukan karena bantuanmu, aku khawatir kami akan mati di sana. Setelah mendengar ini, Mei Sue melirik Murong Qi dan yang lainnya yang pura-pura tidak mengenal mereka. Yah, mungkin aku tidak akan mati di sana. Namun, tindakan Ye palsu ini memberinya kejutan. Bagaimanapun, misi utama adalah untuk menyusup ke sisi yang baik. Dan hal terakhir yang Guyan minta adalah menyelamatkan semua orang yang masih hidup. Jadi dia melirik secara samar pada boneka Guyan yang terbaring tidak sadarkan diri di tanah. Sekarang aku tidak hanya menyelamatkanmu dan menyelesaikan tugas kelima, tetapi juga menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Adapun Deng Feng, sebagai penerus sekte Xuanwu, tentu saja tidak akan diselamatkan. Kali ini aku melakukan 3 hal sekaligus. Guruku pasti akan sangat memujiku, dan aku juga bisa mengetahui keberadaan saudaraku dari Guyan. Setelah mengetahui tentangnya, dia segera melaporkan wajah asli Guyan kepada majikan. Singkirkan orang berbahaya ini, segera pikirkan ini. Mei Sue mengangguk sedikit di permukaan kemudian menatap Yu Xing Sue pergi dan obati mereka. Oh, Yu Xing Sue berjalan dengan gugup. Dia mulai memperlakukan semua orang. Karena sifat khusus dari kemampuannya, dia hanya perlu melihat setiap teknik sekali untuk mempelajarinya. Baiklah, dia melihat boneka Guyan yang sedang menerima perawatan. Ada sedikit kecemasan di hatiku. Langkah selanjutnya adalah pergi ke Guyan untuk meminta informasi tentang saudaranya. Keesokan paginya di keluarga Leng. Kamar itu dikelilingi oleh cahaya pagi yang berkabut dan di dalamnya terdapat tempat tidur besar yang luas dan lembut. Rambut hitam Leng Qingqiu seperti air terjun meteor jatuh dengan lembut di atas bantal putih. Wajahnya yang sedang tidur tampak damai dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar seolah menari lembut dalam angin. Sakit punggung ringan perlahan menghilang di hati Leng Qingqiu dan dia bangun dengan linglung di pagi yang nyaman ini. Kenapa aku merasa sakit di sekujur tubuh? Leng Qingqiu berdiri dan meregangkan tubuh.
Wajahnya setengah sadar dan setengah tertidur menunjukkan kepolosan seorang gadis. Kantuk di sudut matanya seperti tetesan embun yang tertinggal membuatnya terlihat sangat jernih dan menawan. Dia duduk dengan lembut, posturnya anggun dan tendam rambut hitamnya bergoyang lembut mengikuti gerakannya. Kemudian dia berjalan ke jendela, menarik tirai dan membiarkan dirinya bermandikan cahaya pagi yang hangat dan cerah. Buka jendelanya. Dia menarik napas dalam-dalam menghirup udara segar, merasakan angin sepoi-sepoi lembut dari luar. Sebentar saja, 2 detik, 3 detik. Ingatan luar biasa Leng Qingqiu yang sudah melampaui ingatan orang biasa secara bertahap menguraikan ingatan absurd yang membuatnya tersipu. Seiring berjalannya waktu, fragmen-fragmen ingatan itu seolah diaktifkan oleh kekuatan misterius dan tiba-tiba muncul di benakku. Matanya tiba-tiba terbuka dan tangannya mencengkeram tirai dengan erat. Dia merasakan basah di telapak tangannya dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Pipi Leng Qingqiu langsung diwarnai dengan warna merah muda-muda dan kemudian warnanya berangsur-angsur semakin dalam, akhirnya menjadi sepanas dan sejelas nyala api. Dia menggigit bibirnya erat-erat dengan rasa malu dan tidak yakin dalam suaranya dan berbisik pada dirinya sendiri, tunggu sebentar, apakah aku melakukan sesuatu pada Guyan tadi malam? Jantung Leng Qingqiu berdetak seperti genderang. Kenangan itu, luapan emosi yang tiba-tiba, menangis dan bertingkah seperti anak manja kepada Guyan, dan bahkan gigitan intimnya mengabaikan citra, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, tidak mungkin bagiku untuk melakukan itu. Tidak, mustahil, sama sekali tidak mungkin. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mau mengakui bahwa dia bisa begitu di luar kendali. Dia menutupi wajahnya, mencoba memaksa gambar-gambar konyol itu kembali ke alam bawah sadarnya yang terdalam. Haha, ini pasti palsu, semua ini mimpi. Dia mencoba meyakinkan dirinya, tetapi dia tidak bisa menenangkan kekacauan di hatinya. Saat ini, jangan terlalu banyak berpikir, ini semua benar, diriku yang lain sangat berani tadi malam. Suara Xiao Leng tiba-tiba terdengar di benaknya. Kata-kata pihak lain meremehkan tetapi seperti palu berat yang menghantam hati Leng Qingqiu. Benarkah, apakah kamu serius kamu mengendalikan tubuhku? Xiao Leng katakan sesuatu, kalau tidak kenapa aku melakukan hal seperti itu? Pasti karena kamu ingin menyerap cairan tubuh Guyan. Itu sebabnya kamu mengendalikanku, ini semua salahmu. Leng Qingqiu mulai berbicara dengan tidak jelas. Namun Xiao Leng yang biasanya membantah. Saat ini dia terdiam dan menjawab, kamu benar. Begitu kata-kata ini keluar, Leng Qingqiu sepertinya terpukul dan dia memarahi Xiao Leng dengan malu dan marah. Semua yang saya katakan benar. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Apa yang harus kulakukan dengan... Bagaimana aku harus menghadapi Guyan dan bagaimana Guyan harus memandangku? Semuanya berakhir, semuanya berakhir citra kerenku. Xiao Leng memandang Leng Qingqiu yang mulai menangis tanpa citra apapun. Dia sekali lagi menyadari bahwa aku yang lain memang telah banyak diubah oleh Guyan. Kekuatan magis macam apa yang dimiliki Tungku ini? Bagaimana bisa itu memengaruhi diriku yang lain seperti ini? Haha, aku semakin tidak sabar untuk bertemu denganmu. Dan tepat pada saat ini sebuah pesan tiba-tiba muncul di benak Leng Qingqiu. Sangguan Miao Yin yang mengirimkan hasil malam palsu tadi malam. Beberapa menit kemudian Leng Qingqiu membereskan semuanya. Pada saat yang sama dia juga sedikit bingung. Bab 214 mengunjungi Guyan yang terluka. Arai pengorbanan mimpi buruk diaktifkan di dekat sini tadi malam. Hampir semua sekte yang datang ke Jianghai musnah. Gerbang Xuanwu hancur, orang yang ditakdirkan mati. Ye palsu benar-benar memiliki kemampuan ini. Kalian berhasil menyusup ke sisi baik. Kepala Leng Qingqiu menjadi pusing, apa yang terjadi? Mengapa saya merasa tekanan di pundak saya berkurang banyak setelah tidur malam? Apa yang terjadi? Bukankah aku melakukan ini dan itu? Kenapa semua hal ini tiba-tiba berakhir tanpa bisa dijelaskan? Saat Sangguan Miao Yin, yang sedang berbaring di ranjang besar di rumah sakit Jianghai berpura-pura terluka, sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia mengirim pesan lain ke Leng Qingqiu. Ngomong-ngomong, Master Gu yang terluka dan sekarang terbaring di rumah Gu. Jika di masa lalu Sangguan Miao Yin pasti akan mengatakan beberapa kata sarkastik. Tapi dia pernah menderita ini sebelumnya karena dia menertawakan Gu Yan di depan tuannya dan dimarahi oleh tuannya. Jadi dia hanya akan diam-diam mengejek Gu Yan di dalam hatinya. Tentu saja, dia hanyalah bidak catur yang terbuka. Bahkan jika tuannya tahu bahwa Gu Yan terluka, dia pasti tidak akan bereaksi besar. Oke, kerja bagus. Mendengarkan suara tuannya di benaknya, Sangguan Miao Yin tersenyum semakin bahagia. Hehehe, tuanku sangat mencintaiku. Namun, itu berbeda dari apa yang dipikirkan Sangguan Miao Yin. Setelah koneksi terputus, Leng Qingqiu datang ke sisi ini. Kepanikan terlihat jelas di wajahnya. Gu Yan ternyata terluka. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya pergi menemuinya sekarang? Tapi bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa sialan organisasi palsu kenapa tidak berurusan dengan sekte-sekte itu secara jujur saja? Kenapa menyakiti orang yang tidak bersalah? Apa yang harus kulakukan Xiao Leng? Kupikir aku tetap harus pergi ke keluarga Gu. Gu Yan benar-benar mengapa dia harus terlibat dalam hal semacam ini? Mungkinkah kelompok sekte terkutuk itu memaksanya sungguh sekelompok orang jahat?
Setelah mendengar ini Xiao Leng memikirkan sesuatu. Nada bicaranya sedikit tidak alami. Ini memang ide yang bagus. Tripod tanur rusak jadi kita benar-benar perlu memperhatikannya. Anda dapat membawa saudara perempuan Anda dan biarkan dia mendukung Anda sehingga saya yang lain tidak tampak abnormal. Mendengar bahwa Xiao Leng mendukungnya, Leng Qingqiu menjadi lebih bertekad untuk mengunjungi Guyan. Selain itu hari ini hari Sabtu dan Ling'er libur. Setelah pertimbangan yang matang, dia mengangguk. Oke, aku akan mendengarkanmu. Beberapa menit kemudian di lantai bawah. Meskipun orang di depannya tampak seperti saudara perempuannya, ekspresi Leng Ling'er sangat gugup dan ketakutan. Karena keberadaan itu muncul lagi tadi malam. Dia menatap Leng Qingqiu di depannya dengan gugup dan bertanya ragu-ragu, kakak, apakah kamu kakakku? Leng Qingqiu masih berpikir tentang bagaimana menjelaskan kepada pihak lain tetapi tiba-tiba kehilangan kata-kata karena perkataan pihak lain. Dia mengerutkan kening dan memarahi Ling'er, kita tidak punya waktu untuk bercanda denganmu sekarang. Adik iparmu terluka dan sedang berbaring di rumah. Ikut aku ke keluarga Gu untuk menjenguknya. Jangan memikirkan hal-hal acak sepanjang waktu. Ini semua karena buku-buku tidak senonoh itu yang membuatmu memiliki desis kombinasi 3 serangkai persaudaraan yang familiar ini dan nama yang familiar ini. Sudah pasti itu adikku. Leng Ling'er sangat terharu hingga hampir menangis, ya kakakku sudah kembali. Tentu saja, yang membuatnya aneh adalah bukankah Zayugu baik-baik saja tadi malam? Kenapa dia terluka hari ini? Apa yang terjadi? Apakah itu bohong? Tentu saja, adikku bersedia mengambil inisiatif untuk mengunjungi pihak lain, yang juga merupakan kesempatan untuk meningkatkan kesukaan antara Zayugu dan adikku. Jadi dia mengangguk dengan cepat. Oke, kebetulan aku punya teman yang tinggal di area villa yang sama dengan Guyan. Aku akan meneleponnya dan memintanya untuk mengantar kita ke sana. Berorientasi pada keluarga. Di ranjang besar, Guyan yang diikat seperti mumi terbaring di atasnya. Ada staf medis prajurit profesional di sekitar tempat tidurnya. Ibu Sumurong memegang tangan Guyan, matanya merah dan dia berkata dengan suara tercekat, oh Yanyan, bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Gu Tianming. Ini semua salahmu, kamulah yang menyeret anakku ke dunia pendekar. Aku sudah bilang bahwa aku hanya berharap anakku bisa aman dan menjadi orang biasa. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan sekarang? Putraku, Yanyanku. Gu Tianming sedang memperhatikan Guyan yang hampir tidak bisa kembali dan dia merasa sangat kesal. Dia mengepalkan tinjunya dan memasang wajah muram. Malam. Aku tidak berencana untuk terlibat, tetapi sekarang Yanyan telah diseret ke dalam ini maka. Guyan juga tahu bahwa dia sedikit melebih-lebihkan. Dia batuk kering dan berkata dengan lemah, ayah ibu, apa-apa, aku baik-baik saja. Aku hanya khawatir Qingqiu tidak tahu tentang situasiku. Bolehkah aku pergi dan memberitahunya bahwa aku sedang tidak enak badan akhir-akhir ini mendengar ini? Meskipun Sumurong tidak puas karena menantunya buta, dia tetap mengangguk dan setuju. Jangan khawatir Yanyan, aku akan meminta seseorang untuk memberitahunya. Tapi kamu tidak bisa mengambil risiko seperti ini lagi. Itu benar-benar membuat ibumu ketakutan. Guyan pura-pura lemah dan menjawab, oke, klik. Gu Tianming dan Sumurong pergi meninggalkan hanya perawat prajurit profesional. Segera setelah aku keluar, wajah Sumurong berubah sedingin es dan kata-kata yang penuh dengan niat membunuh keluar dari bibirnya. Aku ingin kembali ke keluarga Su. Gu Tianming terdiam beberapa saat setelah mendengar ini, tetapi masih mengangguk setuju. Ketika Yanyan membaik, aku akan pergi bersamamu. Mendengar ini, ekspresi Sumurong sedikit melembut, tetapi kemudian matanya memerah lagi. Dia berbaring di pelukan Gu Tianming dan terisak lagi, Yanyanku yang malang. Sisi lain di area Villa Tian Hudong, tempat keluarga Gu tinggal. 3 sosok berjalan di jalan setapak. Yan Qingqing, putri sulung keluarga Yan yang memiliki kepribadian masokis dan sudah lama tidak terlihat, memandang wanita cantik dan dingin dengan mata tertutup yang disanggah oleh Leng Ling'er dengan sedikit terkejut. Matanya berkedip. Wow, betapa cantiknya saudara perempuan ini. Bulu matanya sangat panjang. Kulitnya sangat putih, tidak mungkin ini Leng Qingqiu. Leng Ling'er sepertinya memperhatikan tatapan Yan Qingqing, jadi dia mengangkat dagunya dengan bangga dan berkata, apa yang kamu lihat? Betul sekali, ini kakak perempuanku. Wanita berbakat legendaris di dunia itu. Istri baik ipar laki-lakiku Leng Qingouch. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Leng Qingqiu menyela mantranya dengan pukulan berat. Leng Qingqiu menarik napas, tabiatnya dingin dan elegan, tetapi bukannya tanpa kebaikan dan kata-kata dingin keluar dari bibirnya. Nona Yan, terima kasih telah membawa kami masuk. Ling'er jahil, aku harap kau tidak keberatan. Ketika Yan Qingqing mendengar suara Leng Qingqiu, dia terpana. Suara goodness. Wajahnya langsung memerah karena malu. Tidak apa-apa, aku sudah lama tidak melihat Guyan, jadi mari kita pergi menemuinya bersama. Begitu kata-kata ini keluar, Leng Qingqiu tiba-tiba menjadi waspada. Leng Ling'er juga tiba-tiba menjadi waspada. Kenapa kamu tersipu? Bab 215, bahkan jika baunya sangat enak. Villa No. 1 di Gua Tianhu adalah tempat tinggal keluarga Guyan. Ruang penerima di lantai pertama. Apa yang Anda katakan? Yan Qingqing dari keluarga Yan membawa 2 orang untuk mengunjungi Yanyan. 2 dari mereka mengaku sebagai anggota keluarga Leng.
Sumurong mengerutkan kening dan menatap bawahan yang datang untuk melapor di depannya. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Dua orang dari keluarga Leng. Mungkinkah itu Leng Qingqiu? Memikirkan hal ini, ekspresi Sumurong menjadi tidak jelas, tidak tahu apakah dia sedang memikirkan sesuatu. Hahaha, itu tepat sekali. Jika orang yang datang adalah Leng Qingqiu yang Guyan sebutkan, maka aku bisa menguji calon menantuku. Jika dia orang yang manja dan tidak masuk akal, maka jangan salahkan aku, ibumu, karena menghentikannya. Betul sekali, Sumurong sudah pernah menderita kerugian di tangan Shen Wan'er sekali dan tidak ingin putranya jatuh ke dalamnya lagi. Gu Tianming yang berdiri di samping tampak merasakan niat Sumurong, jadi dia berkata dengan ragu-ragu murung, kamu tidak ingin mempermalukan menantu perempuan kita, kan? Hampiadi, kenapa aku hanya ingin Yan Yan menjalani kehidupan yang biasa? Bagaimana saya bisa menikahi orang buta dalam kehidupan yang begitu biasa? Tapi bagaimana jika Anda melihat menantu perempuan orang lain dan juga puas? Haha Gu Tianming setelah bertahun-tahun menikah. Tidakkah kamu mengerti aku bahkan jika aku ingin Yan Yan tetap melajang selama sisa hidupnya, aku tidak akan pernah membiarkannya menikahi orang buta yang manja dan tidak masuk akal. Apakah kamu lupa Shen Wan'er? Bagaimana kamu bisa berasumsi bahwa dia memiliki kepribadian seperti ini padahal kamu bahkan belum pernah bertemu dengan Gu Tianming? Diam saja, lihat saja aku melakukannya beberapa menit kemudian. Leng Qingqiu yang didukung oleh Leng Ling'er berjalan ringan ke gerbang keluarga Gu. Wah, rumah saudari Gu Yan sangat besar. Leng Ling'er bergumam kepada Leng Qingqiu dengan suara rendah. Baiklah, bersikap sopan. Meskipun Leng Qingqiu datang mengunjungi Gu Yan karena suatu alasan, ketika dia berpikir bahwa orang tuanya juga ada di sana, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Seolah-olah aku benar-benar di sini untuk bertemu orang tua. Tapi segera, perasaan aneh ini menghilang. Setelah menjadi Night King, Leng Qingqiu sudah belajar untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Tentu saja, kecuali Gu Yan. Leng Qingqiu juga mengerti bahwa dia buta di permukaan dan sebagai ibu Gu Yan dari salah satu keluarga top Jianghai, dia pasti akan memiliki keluhan tentangnya. Tapi tidak masalah, dia hanya datang mengunjungi Gu Yan dan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Bahkan jika Gu Yan menuruti ibunya atau para tetua dan memilih untuk meninggalkannya di masa depan. Hisaku masih tidak mau memikirkannya. Memasuki halaman keluarga Gu, keduanya berjalan melewati pagar tanaman yang dipangkas rapi dan tiba di ruang resepsi. Di ruang resepsi, Sumurong duduk di sofa dengan mata tertutup. Tingkah lakunya mengungkapkan keagungan lembut yang membuat Leng Ling'er yang biasanya lincah menahan napas dan berkonsentrasi tanpa sadar. Dia memegang erat tangan Leng Qingqiu, wanita yang menindas. Apakah ini ibu Gu Yan? Kakakku sangat takut, sangat gugup. Apakah akan ada adegan lain seperti di serial TV di mana aku memberimu puluhan juta agar kau meninggalkan anakku? Dalam waktu singkat. Hello Madam Su, saudara perempuanku, dan aku di sini untuk mengunjungi Gu Yan. Suara Leng Qingqiu segar dan elegan membuat orang merasa sangat bahagia baik secara fisik maupun mental. Setidaknya radar Qingqiu seseorang di atas mulai melonjak-lonjak. Oh Yu, akhirnya di sini suaramu cukup bagus. Coba kulihat sihir apa yang kau punya sehingga membuat Yan Yanku begitu tertarik. Tentu saja aku pasti akan memeriksamu dengan sangat ketat. Untuk menghindari menjadi seperti Shen Wan'er, Sumurong mendongak ketika mendengar suara itu, membuka matanya dan menatap Leng Qingqiu dan Leng Ling'er. Ada campuran kebaikan dan pemeriksaan di wajahnya. Dia perlahan berdiri dan berjalan menuju kedua gadis muda itu. Pandangannya pertama kali tertuju pada wajah Leng Qingqiu. Orang lain itu memejamkan mata tetapi dia memancarkan temperamen yang tidak ternoda oleh dunia, setinggi dan seanggun bambu hijau. Wajah Leng Qingqiu adalah gambaran yang sempurna bahkan tanpa matanya terbuka. Setiap detail dirinya seolah-olah telah diukir dengan hati-hati, mulai dari bulu matanya yang proporsional hingga garis bibirnya yang lembut, yang masing-masing mengungkapkan keanggunan alaminya dan pesona uniknya. Leng Qingqiu seperti bunga lotus es mulia yang tumbuh di gunung bersalju, bebas dari debu apapun. Bahkan di dunia yang bising dan mencolok, dia tetap mempertahankan kemurniannya. Sumurong membeku sesaat dan kemudian seluruh tubuhnya mulai bergetar. Gut, sungguh menantu yang cantik. Sumurong tertegun sejenak lalu berteriak tidak jelas karena terkejut. Dia segera melangkah maju dan meraih tangan Leng Qingqiu dan bertanya dengan penuh perhatian, namamu Leng Qingqiu kan? Anak saya selalu menyebut Anda kepada saya. Baiklah, jika Anda datang, beritahu saya lebih awal, saya akan meminta ayah anak itu untuk menjemput Anda. Hari ini sangat dingin, tanganmu membeku, apakah kamu sudah makan? Menginap di rumah kami hari ini. Kenapa kamu meneleponku dengan canggung? Bukankah seharusnya kamu memanggil? Ngomong-ngomong, tanyakan Yan Yan nanti kapan akan menentukan tanggal. Jangan khawatir tentang hadiah, standar keluarga Gu kami adalah yang terbaik di negara ini. Leng Qingqiu terpana oleh sapaan penuh perhatian dari ibu Gu Yan. Awalnya dia berpikir bahwa dia pasti akan menghadapi konfrontasi yang setimpal. Tapi aku tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Leng Ling'er juga sedikit terpana. Ibu Gu Yan sangat mudah diajak bicara. Leng Qingqiu menekan ketegangan batinnya karena kontras yang sangat besar dan tersenyum alami. Baiklah, terima kasih Bu Gu Yan terluka dan kami semua sangat khawatir tentang dia.
Pada saat ini Gu Tianming yang telah bersembunyi dalam kegelapan untuk mencegah kecelakaan datang dan memperingatkan Su Murong jangan biarkan orang berdiri di sana sepanjang waktu. Mereka di sini untuk mengunjungi putra mereka pada saat yang sama. Dia juga menghela nafas dalam hatinya istri, bukan berarti aku tidak mengerti kamu, aku terlalu mengerti kamu. Aku takut kamu akan melakukan sesuatu yang akan membuatmu ditampar wajahmu. Aku pernah melihat Leng Qingqiu sebelumnya dia berpengetahuan luas dan berbakat dan dia pantas menyandang gelar gadis berbakat. Ngomong-ngomong, anak bernama Guyan ini benar-benar beruntung, dia benar-benar bisa bersama gadis dari keluarga Leng. Ketika Su Murong mendengar pengingat itu, dia akhirnya ingat dan dengan cepat menyesuaikan ekspresinya. Suaranya menjadi lembut namun bermartabat setelah melepaskan tangan Leng Qingqiu, dia terkekeh, maaf karena kehilangan ketenanganku. Dia melihat Leng Linger dan Yan Qingqing lagi, kalian semua datang menemui Guyan, kan? Guyan hanya sedikit terluka, jadi jangan terlalu terkejut saat melihatnya nanti. Su Murong berkata sambil melihat Leng Qingqiu dan mengulurkan tangannya untuk menopangnya. Qingqiu, ikutlah denganku dulu. Baik. Leng Qingqiu tiba-tiba merasa bahwa Ibu Guyan cukup mudah diajak bicara. Setidaknya tidak perlu khawatir tentang plot berdarah semacam itu yang telah Linger tonton di serial TV. Kalau begitu, adik, ayo kita kunjungi kakak iparku dulu. Leng Linger tidak tahu mengapa tetapi dia bersikap sangat baik di depan Ibu Guyan. Mungkin dia tanpa sadar tidak ingin orang lain memiliki kesan buruk tentang saudara perempuannya karena kekasarannya. Leng Linger menghela nafas dalam hati ketika dia memikirkan ini. Linger, kamu benar-benar sudah dewasa. Kamu sudah mulai memikirkan keluargamu. Bukankah seharusnya kakak iparmu memberimu tambahan paha ayam? Bab 216 sebenarnya, tungku itu sangat bagus. Ini Guyan. Guyan Hu yang diikat seperti mumi tiba-tiba gemetar seluruh tubuhnya dengan mata penuh kejutan. Apa yang terjadi? Mengapa aku merasakan napas musim gugur? Tidak, ini bukan ilusi. Qingqiu akan datang, dia datang menemuiku. Hureli. Guyan melihat ke arah pintu dengan terkejut dan berusaha keras untuk berdiri. Qingqiu Qingqis di belakang pintu. Beberapa staf medis di dekatnya mulai dengan panik menahan Guyan yang mulai bergerak secara acak. Master harap tenang. Tuan, tolong jangan bergerak sekarang setelah aku mengikatmu. Kenapa Tuan Muda begitu sulit ditekan? Apakah dia benar-benar sakit? Di tengah kebisingan Guyan sudah berdiri, dia melihat gagang pintu yang berputar dengan terkejut. Detik berikutnya, snap, pintu terbuka. Yahoo kakak ipar, kami di sini untuk menemuimu. Leng Linger masuk dengan rambut kuningnya bergoyang dan membawa beberapa buah. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Guyan berdiri seperti mumi. Tiba-tiba dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Puji kakak ipar, gaya apa ini? Kamu sekarang terlihat seperti orang lemah yang terkena dampak penjahat besar di dimensi kedua. Ketika yang terakhir melihat bahwa itu adalah Leng Linger, kejutan di matanya menghilang seketika. Terutama melihat wajah Leng Linger yang terkejut. Dia berbaring kembali di tempat tidur dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, apa maksudmu?" Wajah Leng Linger menjadi pucat dan dia langsung marah. Dia berlari kecil dan meletakkan buah itu dengan santai. Kemudian dia menuduh Guyan, kakak ipar yang bau, apakah kamu begitu tidak senang hanya karena dia bukan adikku? Aku sangat menyesal Haits karena melihatmu membuatku sangat tidak bahagia. Kau minggir. Yan Qingqing yang juga datang menjelaskan sesuatu kepada staf medis. Meskipun saya sedikit kecewa karena tidak melihat Leng Qingqiu pada saat pertama. Tapi Guyan memang merasakan nafas orang lain. Dia duduk seolah tidak terjadi apa-apa. Dia melambai kepada staf medis yang terkejut di sekitarnya dan berkata, semuanya keluar, anak ini adalah adik ipar saya. Ah, Tuan Muda ini, bukan apa-apa, ayo pergi. Oh. Begitu staf medis pergi, ruangan itu tiba-tiba menjadi jauh lebih kosong. Guyan mengambil sebuah apel dari samping dan mulai memakannya. Dia memandang Leng Linger dengan jijik. Mengapa? Di mana adikmu? Leng Linger memandang Guyan yang diikat seperti mumi tetapi terlihat baik meskipun matanya menjadi sedikit aneh. Dia masih menjawab, "Oh, ibumu memanggil adikku untuk membicarakan sesuatu." Dari ibuku. Guyan sedikit terkejut dan kemudian bertanya dengan cepat-cepat, "Beritahu aku bagaimana sikap ibuku ketika kau melihatnya. Jika kau menyebabkan masalah untuk Qingqiu, katakan padaku sekarang. Aku akan segera mencari mereka." Leng Linger tertegun ketika mendengar ini lalu melambaikan tangannya. "Nonono, segera setelah ibumu melihat saudara perempuanku." Saat ini sebuah ruangan megah dipenuhi dengan perhiasan emas dan perak. Su Murong meraih tangan Leng Qingqiu dan berjalan ke meja rias. Dia berdiri di belakangnya mengulurkan tangannya dan menyisir rambut Leng Qingqiu. Tindakan ini seolah menghibur dan mencintai Qingqiu. Sebenarnya niat awalku adalah membiarkan Guyan menikahi gadis normal. Kewajaran ini sebenarnya normal dalam setiap arti kata, tubuh dan pikiran yang normal, keluarga normal. Anda dapat menjalani hidup Anda dalam kedamaian dan keamanan. Saya tidak ingin dia melangkah ke dunia yang kejam ini. Ketika Leng Qingqiu mendengar ini, hatinya tiba-tiba menegang karena suatu alasan, tetapi di permukaan dia mendengarkan dalam diam. Hanya saja, aku memikirkan diriku sendiri. Orang tuaku juga sangat menentang pernikahanku dengan ayah Guyan. Mereka berpikir bahwa keluargaku terlalu lemah dan pihak lain tidak pantas untukku.
Namun cinta adalah hal yang ajaib. Meskipun prosesnya sulit, Ayah Guyan dan aku akhirnya bersama. Aku sadar dan menyadari bahwa aku tampaknya telah mencegah Yan Yan jatuh cinta. Sumurong mulai menyisir rambut Leng Qingqiu. Dia menatap Leng Qingqiu di cermin dengan mata tertutup. Sepertinya dia tiba-tiba mengerti tekanan seperti apa yang dialami gadis seusia Guyan ini. Hatinya bergetar dan dia menghela nafas. Keluarga Gu tidak terlibat dalam insiden itu saat itu. Leng Qingqiu mengepalkan tinjunya setelah mendengar ini tetapi dengan cepat melepaskannya. Dia menjawab dengan lembut, ya. Sumurong mengeluarkan jepit rambut dari kotak yang indah dan dengan lembut memasangkannya di rambut Leng Qingqiu. Dia menatap Leng Qingqiu di cermin dan tersenyum. Jepit rambut ini diberikan kepadaku oleh ibuku setelah aku menikah. Ini untuk calon menantuku, Qingqiu, selamat datang menjadi keluarga kami. Jika bajingan Guyan itu melakukan kesalahan apapun padamu, segera beritahu aku dan aku akan mengurusnya untukmu. Hati Leng Qingqiu tergerak ketika mendengar ini. Dia mengatupkan bibirnya dan mengangguk oke Bu MMM. Kenapa Qingqiu kita begitu cantik dan imut? Sumurong langsung memeluk kepala Leng Qingqiu dan menggosoknya. Leng Qingqiu, ini Guyan. Dia sudah memiliki gambaran umum tentang situasinya. Setelah mengetahui bahwa ibunya juga sangat pandai dalam urusan seks, dia merasa lega dan mulai mengobrol dengan Leng Linger dan Yan Qingqing. Kakak ipar, apakah kamu mendapatkan akun jangkar yang kamu janjikan padaku? Aku ingin menjadi selebriti internet besar. Lain kali pasti. Guyan membuang bekas apel dan menjawab tanpa berkata-kata. Siapa di keluargamu yang mengerti? Mereka sangat sibuk, bagaimana mereka punya waktu untuk membantumu menjadi seorang pembawa acara atau selebritas internet? Lagi pula, tidakkah kamu melihat bagaimana keadaanku sekarang? Tidak apa-apa jika kamu tidak peduli, tetapi kamu masih berpikir untuk menjadi selebritas internet. Apakah ini masuk akal? Ini akan terjadi lagi lain kali. Kamu keparat, kamu berbohong padaku. Aku akan memberitahu saudara perempuanku bahwa kamu berpura-pura sakit. Leng Linger sangat marah. Apa yang kamu pura-purakan? Bukankah aku terlihat seperti pasien? Ayo mendekat dan biarkan saudara iparmu melihat apakah kepalamu masih lunak. Guyan mencibir dan hendak mengulurkan tangannya yang diperban untuk memberi pelajaran pada orang lain. Tiba-tiba dia seperti merasakan sesuatu. Tubuhnya dengan cepat jatuh di tempat tidur, warna di wajahnya menghilang, bibirnya menjadi pucat, dan napasnya mulai melemah.